Sebelumnya apa emangnya? Ya emang ngapain menurut lo? Nongkrong, Anak kuliah nongkrong pasti. ngerokok, mabok. Oh. Itulah kerjaannya. S2-nya disuruh pilih. Berarti S2 suruh pilih. apa fight? Akhirnya gue pilih oke fight. Gue udah nggak izin sama orang tua gue tuh pada saat itu. Waduh. Keluar di dalam apa di luar? Keluar di dalam. Oh. Keluar di dalam. Oi! Sekarang kita masuk ke sesi sejarahnya seorang Kak Inandia Sejarah, history. Citra. Iya, history. Apakah akan menjadi misteri? Biar nggak jadi misteri kita kuak di sini. Boleh. Iya, biar nanti jadi apa ya? Bisa jadi dokumen untuk anak cucu kita. Kayak kepanjangan ya anak cucu ya. Loh kan ini kan sampai kiamat nggak hilang datanya. Anak aja nggak tahu kapan nih bisa punya cucu lagi loh. Oke. Gimana? Nah, biasanya kan memang di Zendoc Podcast ini ngebahas history fighter gitu, sejarah fighter kayak gimana. Mulai mengenal bela diri sampai akhirnya dia di titik puncak gitu. Atau dia sekarang seperti itu. Sama kita ke Kak Citra. Kak Citra. Enak ya nyebut Kak Citra ya. Iya. Aku manggilnya apa dong kalau nggak Kak? Ya nggak apa-apa sih. Banyak banget sekarang kayak semua orang manggil gue Kak Citra, Kak Cit gitu. Emang biasanya orang-orang manggil apa? Ya kan tadi Citra doang karena Citra. seumur-umur gue. Gue manggil Ternyata Citra apa sekarang- Kak Citra nih? Apa aja deh. Kak Citra boleh lah. Udah biasa gue dengerin Kak Citra. Soalnya kalau di dunia bela diri itu kita manggil yang lebih senior itu Kak. Siapa bilang gue lebih senior? Lebih senior dong. Kan lo lebih duluan kenal bela diri, lo tahun berapa Lo kenal tahun bela diri? berapa coba? Gua waktu SMP 2008. Ya lu duluan lu. Ah, serius? Iya, gue 2010. Waduh. Makanya tadi pas lo bilang senior kata siapa? Oh Senior. iya. Gue baru. Nah, ini nih. 2010 lo umur berapa itu? 2010 itu gue udah umur 22. 22. 21, 22. Serius? Udah mau lulus kuliah gue. Serius? Serius? Di umur segitu lo baru mulai bela diri? Iya. Baru mau lulus kuliah. Gue termasuk yang telat mulai ya kan. Bener? Ya nggak ada yang telat sih ya emang. gue jujur Cuman bener sih itu termasuk emang bener. telat. Telat itu telat. Karena semua pada mulai SMP, SD. Bener. Udah jadi atlet. Di umur Gitu. 14 tahun, 15 tahun udah harus start. Harus tuh. Kalau nggak bisa bersaing. Tapi ternyata seorang Gue Inandia juga Citra pengennya mulai cepet tuh. di umur 22 loh. Lebih bagus. Umur 22. Umur 22 itu kuliah lah itu ya. Kuliah, udah mau selesai gue kuliah. waktu Udah itu. mau selesai kuliah S1 tuh pasti. Nah, Benar. itu lo kenal bela diri di mana kok bisa? Iseng gue, disuruh nyokap gue waktu itu. Disuruh nyokap. Kalau kemarin kita undang bintang tamu, dia maksain ke nyokapnya. Minta sampai mohon-mohon sama nyokapnya biar dia bisa ikut bela diri. Ini elo disuruh sama nyokap. Tapi ceritanya beda. Kalau misalnya disuruhnya tuh bukan kayak disuruh jadi atlet sih, enggak ya. Dia cuma suruh gue punya kegiatan di luar kegiatan yang gue suka lakuin. Karena Sebelumnya dulu- apa emangnya? Ya emang ngapain menurut lo? Nongkrong, Anak kuliah nongkrong pasti. ngerokok, mabok. Oh. Itulah kerjaannya. Anak SMA banget kan. Pergi naik mobil, pulang. Pegang kredit card mama. Ya kan? Duit habis, lama-lama dia enek juga. Bener gak sih? Lama-lama dia enek. Dia bilang lah sama gue waktu itu lagi ngehit soalnya Muay Thai. Benar. Tahun Lagi segitu. naik daun Muay Thai. Lagi semua kayak lifestyle-nya lagi ke Muay situ lah. Thai. Bagus sebenarnya. Lifestyle-nya lagi ke situ. Latihan Muay Thai cewek-cewek. Bener. Jadi gue disuruh ikut. Adik gue waktu itu latihan duluan di Kemang, di Ban Muay Thai kan. Lu gue sempat jadi tim mereka kan. Iya Ban iya Muay iya. Thai di Kemang. Latihan di sana. Ya udahlah gue ikut sekali. Gue ikut 2 kali. Nyokap gue modalin kan. Ya udah boleh lah daripada lu pulang malam gitu kan. Daripada nongkrong nggak jelas. Daripada nongkrong duit gue habis juga ya kan. Iya. Mending duit gue habis buat sesuatu yang Berfaedah. ya mungkin buat dia juga nggak pengen sih anaknya di dunia olahraga ya. Tapi buat dia olahraga ya kayak Lebih positif. lebih positif lah daripada kegiatan gue sebelumnya. Terus habis ya udah dia modalin gue dari latihan seminggu 2 kali, 3 kali gue latihan tiap hari. Terus tiba-tiba gue bilang, gue mau ke Thailand mah, mau tanding.
Terus Disitulah nyokap lu gimana? mulai deh kayak, "Hah, kenapa begitu?" Terus mulailah dia kayak nggak support tapi support, gimana ya, bingung juga jadi dia. Gak support tapi support. Jadi sebenarnya dia mau nggak support gua yang nyuruh awalnya. Iya, dia nggak support tapi ya sebenarnya bukan sesuatu yang negatif juga kan. Kayak gue pengen compete istilah gitu kan. Cuman kenapa compete-nya mesti Muay Thai, kenapa harus berantem dan kenapa harus di Thailand ya kan? Soalnya waktu itu kan di sini Muay Thai Pro belum ada. Benar. Nggak, waktu itu gue sotoy sih karena gue kan nggak punya basic bela diri dan gue pikir kayak untuk gue jadi seorang atlet nasional itu kan perjalanannya panjang. Bener. Jadi gue waktu itu emang pengen jump langsung ke pengen pro instan aja. Lo pengen Yaudah lah, instan gue lo. main pro aja. Jadi kan gue bisa sendiri ya, bisa lebih individu kan itu. Ya udahlah pergi ke Thailand waktu itu. Tapi nyokap gue datang. Nyusul dia. Gue pergi ke sana sendiri berapa bulan. Ada sepupu gue juga nemenin, sempat nemenin. Terus habis itu gue persiapan untuk satu fight. Terus habis itu ya udah kejadian lah, tapi nyokap gue datang pas lagi fight itu, dia nonton. Bukan nonton sih, dia duduk di pojok, dia tutup matanya. Udah itu yang dia lakuin. Dia sebenarnya nggak nonton juga. Jadi tapi dia ada di situ. Gila. Jadi kalau dibilang support enggak, tapi nggak support juga enggak ya. Kayak gitu. Terus kejadiannya juga lucu di sana karena gue pas datang, gue kan latihan baru setahun ya. Pas datang itu gue langsung ditawarin fight sebenarnya untuk minggu depan. Gue langsung dapat fight nih minggu depan. Oh ya udah, semangat dong gue. Gue keluar dari gym, gue baru timbang badan, terus gue dicatat nama gue. Jadi mereka tuh punya satu whiteboard yang isinya jadwal fight. Wah, ada nama gue di situ, keren banget kan, baru pertama kali nih. Terus gue terlalu excited gitu. Terus gue keluar dari gym, gue ambil motor gue. Kan gue baru belajar naik motor di situ. Gue ambil motor gue tabrak tiang listrik depan gym. Terus bocor badan gue setengah. Waduh. Dari atas sini sampai bawah. Bocor, jadi gue harus ke rumah sakit, gue dijahit kan banyak soalnya dalam-dalam. Jadi batal tuh fight. Fight pertama gue batal. Itu lumayan parah kecelakaan itu. Guanya sih nggak kenapa-kenapa, cuman lumayan nggak bisa untuk ngelanjutin fight minggu depan. Karena jahitan gue, luka gue dalam-dalam. Dan itu jahitan kan butuh waktu seminggu 2 minggu buat bisa dicopot. Lumayan kan, lah ya. Jadi gue istirahat seminggu, terus gue latihan lagi, gue dapet fight 3 minggu kemudian lah. Lo di gym apa sih waktu itu? Gue itu di Rawai Muay Thai. Muay Thai. Di Phuket. Di Phuket juga ya. Daerahnya di Rawai. Terus habis itu ya udah kejadian lah itu fight yang selanjutnya setelah gue ini. Berapa bulan atau minggu setelah kecelakaan? 3 minggu lah. 3 minggu. Secepat itu. Ya, habis kecelakaan 3 minggu lagi tanding gitu. Ya kan dulu masih muda. Oh iya masih muda. Lupa kau, itu masih muda. Kita cepet banget recovery kalau muda ya. Iya. Di kecelakaan jahit-jahit 3 minggu fight. Lepasnya lepas sendiri lagi. Gunting sendiri kan, cek buka. Terus habis itu udah latihan lagi. Langsung dapat fight. Habis itu itulah nyokap gue dateng, terus gue kalah. Fight pertama gue kalah. Nah, terus ya udah. Gue yang pengen tahu tuh, lo kan di Jakarta nih member, iya kan? Berapa bulan lo jadi member di sini Jakarta? Gue lupa sih. Gue mulai 2010. Terus habis itu. Maksudnya lo tiba-tiba kok mau ke Thailand tuh segila apa lo latihan di Indonesia gitu? Gue nggak ngerti. Pokoknya gue latihan tiap hari. Yang gue ingat gue latihan tiap hari. Awalnya sehari sekali, lama-lama gue jadi latihan sehari 2 kali. Terus kita sempet, jadi sebelum gue mutusin untuk fight, gue sempet kayak trip ke Rawai juga, ke Phuket juga sama teman-teman gue itu. Liburan lah bareng sana lah. Ternyata asik di sono. Terus habis itu kan apa namanya, mereka juga kayak ngomong kan, lu kalau mau fight di sini bisa juga. Dan kebetulan gue juga latihannya rajin dan serius gitu kan. Terus gue pikir, pikiran sotoy gue adalah ya ayo aja, kenapa enggak gitu kan. Lu tuh berarti kan udah kelar kuliah tuh? Belum. Terus kuliah lu gimana? Kan lu berbulan-bulan di gue sambil Thailand. kuliah, tapi ya gitu. Gue inget banget gue habis final exam, gue kumpulin ini gue ke airport. Itu gue berangkat ke Thailand, gue habis final exam. Gue kumpulin kertas pas gue pas memang masa liburan lo ke Thailand? Iya.
Oh, masa libur kuliah lo habiskan di sana. Jadi emang misi gue waktu itu cepat-cepat selesaiin kuliah supaya gue bisa ngerjain yang gue mau ini nih. Gue pengen coba-coba fight segala macem, gue selesaiin tuh. Nah latihannya beda nggak sih di Indonesia sama di sono tuh? Biar kan nggak semua orang pernah latihan di sono. Maunya sharing aja ke teman-teman Zenwalkers nih. Gimana rasanya latihan di Rawai Muay Thai Phuket? Kalau buat gue sih nggak beda jauh karena yang di sini mungkin udah ngikutin ya. Programnya kan bisa tuh disesuaikan. Cuman yang bikin beda kan suasananya pertama. Suasana. Ya, karena lu tahu, lu pernah juga kan ada di Phuket kan. Mereka kan semua gymnya satu kampung terbuka. gym semua. Iya, terus mereka gymnya terbuka. Gymnya gede-gede. Lu latihan kayak kalau di sini kan di kota ya, nggak ada gym terbuka kayak gitu. Lo gym masuk ke dalam, isinya AC. Kalau misalnya nggak ada AC, panas banget ya kan. Pilihannya cuma 2, dingin banget atau panas banget. Terus habis itu di sana teman latihannya banyak. Iya. Bedanya itu doang. Sama kayak pelatihnya kan mungkin legend. Iya, pelatih Thailand ya beda lah. Pelatih sini juga asik. Bedanya kap sama nih kap hoi. Bedanya di situ. Kalau di Indonesia kan bahasanya di sini kan lebih lembut ya orang-orang di sini. Kalau mereka bukan kasar juga sih, cuman emang bahasanya kan di kuping kan wang gitu ya. Gede gitu suaranya. Jadi ya udah suasananya yang beda itu aja. Sebenarnya sih kalau misalnya dibilang program sama-sama aja. Di sini berat-berat juga. Cuman ya nyesuainnya susah. Soalnya kan gue nggak ada basic sport kan. Paling baru berapa bulan di Indonesia itu? Iya, yang kayak masih, lu tahu kalau misalnya member suruh jogging keliling atau disuruh skipping, gue jogging 3 menit aja rasanya mau mati. Terus habis itu nyampe sana gue mesti ngikutin pemanasannya mereka yang kayak mesti lari jauh kan, mereka suka lari jauh. Bener. Lari jauh sehari 12 kilo misalnya. Terus gue ikutin. Gue lama bodoh deh, soalnya kita lari sendiri-sendiri kan. Terus kadang mereka misalnya 10 kilo dalam waktu berapa puluh menit selesai. Kalau gue mulai lebih pagi karena gue tahu gue lebih lama. Ya udah, yang penting gue selesaiin aja. Lo tahu diri lah, lo duluan jogging gitu biar. Iya, gue tiap hari bangun jam 4-an gitu, gue udah bangun jam 4 pagi. Sendiri jam 5 gue udah mulai karena jam 6 harus nyampe di camp lagi. Udah mulai latihan jam 6 jam 7. Jadi ya udah tahu diri, bener kata lu, bangunnya lebih pagi supaya tepat waktu nyampe di gym. Nggak diselip, jadi diselip sama yang lainnya gitu. Nggak juga sih. Tapi ya iya, suka ketemu mereka duluan. Ya udah gimana? Iya. Dan lo di situ pasti kan latihannya berat banget, pasti nggak mungkin nggak. Iya, pada saat itu sih berat banget ya. Soalnya nggak biasa kan. Nah, lo enjoy nggak ngejalanin itu? Gue enjoy. Kalau nggak enjoy gue nggak lanjut dong, ya nggak. Bener kan? Ya walaupun tersiksa juga, tapi gue seneng banget. Soalnya gue emang suka gitu. Jadi tapi kalau tersiksa ya bangetan sih. Soalnya gue fisik gue nggak siap sebenarnya buat ngikutin mereka. Program mereka itulah makanya. Soalnya kan gue pun sebelum ke sana gue perbaikin fisik dulu di sini. Biar di sana nggak back to basic gitu, nggak mulai dari nol. Iya. Soalnya kita sayang banget buang-buang waktu di sana kalau mulai dari nol lagi. Buat apa? Waktu kita kebuang di sana, nggak dapat teknik baru. Iya. Tapi kalau di sini kita udah fisik oke, di sana tinggal dapat teknik-teknik, tinggal makan. Lebih gampang. Dan waktu itu lo kondisinya memang mulai dari nol. Kan gue dari nol dari sini. Jadi ya susah sih. Susah banget, soalnya kayak dari jogging aja gue udah capek. Nanti balik-balik suruh skipping lagi, capek lagi. Terus habis latihan misalnya ngepet atau sparring, selesainya gue disuruh kayak kickbacks 500 times gitu kan. Terus gue kayak capek lagi, tapi ya udah gue selesaiin aja semuanya. Gokil. Gitu. Kalau nggak pernah ngelewatin gitu-gitu kan juga. Tapi lo kan nggak seru ya. Gila, lo baru berapa minggu udah fight. Itu kayak lo adaptasinya berarti cepat banget lo. Berapa bulan. Mungkin karena gue latihan tiap hari juga kali ya. Kalau misalnya enggak sih berat banget. Biar latihan tiap hari kalau nggak ada basic ini. Lo kan baru mulai itu basicnya, kan gila sih. Gokil sih itu gokil, makanya gue bilang kan gue sotoy. Lo adaptasinya cepet banget di situ. Kesotoyan gue kayaknya mengalahkan segalanya. Oh makanya tadi lo pas fight itu kalah. Iya. Gue kesotoyan gue itu mengalahkan segalanya. Gue udah tahu, gue suka gitu emang. Gue misalnya gue tahu nih gue nggak bisa, tapi gue suka penasaran. Kalau gue nggak coba gue nggak tahu. Iya.
Jadi gue coba aja dulu, gue berangkat aja dulu. Ya udah oke, mungkin gue kesulitan, gue nggak bisa. Cuman gue bisa nyelesain gitu. Jadi gue pikir setelah ini gue akan improve. Pasti gue ada improve-nya setelah gue pulang dari sana ya kan. Ya lo pulang dari sana skill up banget pasti. Apalagi gue kalah, penasaran. Ya kan? Lo kalah itu nggak lo bikin jatuh? Udahlah, gue nggak mau ini Enggak lagi sih. gitu, enggak ya? Gue penasaran malah kayak. Malah penasaran. Waktu itu kalahnya apa? Kalah poin. Poin aja. Lawan orang Thailand. Iya 5 ronde lagi mainnya kan kalau di Thailand. Nggak lawan bule. Mainnya di Bangla tuh pasti lo pernah kesana juga dong. Nggak lawan bule. Enggak. Lawan orang Thailand, orang lokal berarti. Terus habis itu ya udah. Kan orang tua lo tadi di situ tuh. Nah, gue penasaran nih kayak gimana dia ngeliat lo anaknya kalah dipukulin. Biasa aja sih. Biasa aja. Mereka diem aja, nggak pengen komen juga karena tujuan mereka kesana sebenarnya bukan pengen nonton gue, mereka emang pengen ada, pengen penasaran kayaknya gue ngapain, pengen tahu lingkungan gue kayak apa, dan mereka kesana pengen makan-makan. Karena emang nyokap bokap gue suka travel buat makan-makan. Kayak gitu. Jadi ya udah. Abis itu juga kita nggak ada ngomongin fight, kita ya udah gue nemenin mereka keliling makan-makan udah selesai. Berarti lo abis tanding itu apa lanjut di base camp Rawai itu atau cabut? Gue balik ke Ban Muay Thai ya gue balik ke Jakarta. Gue balik ke Jakarta. Kan gue belum masih harus selesai kuliah waktu itu. Kuliah itu belum kelar. Gue udah final exam tapi gue belum tesis. Belum tesis. Iya gue belum apa tuh skripsi kan. Skripsi S1 kan waktu S1, itu kan. Gue belum kelarin itu, jadi gue harus kelarin dulu. Pas kan 2012. Iya 2011 gue lulus. Lo kelarnya di 2011. Lo kenal bela diri tadi 2010 kan? 2 tahun lo berarti di bela diri itu sambil nyelesain kuliah lo. Oke. Sambil nyelesain kuliah. Nyambi ya? Nyambi. Mana yang lebih utama, kuliah apa latihan? Jangan sampai kuliahmu menghancurkan latihanmu. Tapi jangan dicontoh, itu nggak baik. Kecuali serius banget ya. Kalau serius banget sama latihanmu nggak apa-apa. Cuman kalau nggak serius banget jangan dicontoh. Nggak baik. Terjadi sama gue juga. Iya kan? Makanya. Jangan sampai kuliah ganggu latihan gue. Iya, jangan sampai kuliahmu mengganggu latihanmu. Itu adalah moto kita. Yang jangan dicontoh. Jangan contohnya hal yang kecuali serius banget boleh. Ya tapi enggak balance lah, pendidikan sama hobi itu harus balance paling enggak ya. Kalau kita kan pilih satu. Kalau kita tapi kan memang nggak bisa sih kalau mau balance berat harus emang pilihan. Tapi tanggung jawab paling enggak kelar S1 lah paling enggak ya paling kan. Kelar dan nggak ngutang gue. Kelarnya tepat waktu lah. Dan habis itu lo lanjut di Indonesia setelah pulang dari Thailand menjadi seperti apa? Apa kalau langsung atlet, fight atau gimana? Enggak, terus habis itu gue ya udah kayak gue fokus sambil latihan, gue fokus kan gue pikir bakal pergi lagi dan fight lagi. Pergi ke Thailand lagi. Oh, lo menikmati di sana gitu, Bu. Ya. Sempat gue pikir pengen pindah ke sana juga tadinya. Wow. Gue sempat pikir pengen pindah. Secinta itu lo sama Muay Thai waktu itu. Kayak gue cintanya sama kegiatannya ya. Mungkin kalau pada saat itu bukan Muay Thai atau misalnya itu tinju atau itu gulat, mungkin gue juga akan suka karena gue suka lingkungannya. Kalau lingkungannya kebetulan enak, saat itu lo kenalnya kan, Muay Thai. Kalau lingkungannya enak kan kita nyaman ya di situ. Terus gue pengen pindah, tapi kan pasti nggak boleh dong sama orang tua. Gue lulus. Ya udah, itulah ceritanya kenapa gue sekolah lagi. Lo sekolah lagi? Gue sempat sekolah lagi. Lanjut S2? Iya. Orang tua gue tuh khawatir. Khawatir? Mereka takut gara-gara gue latihan terus. Makanya lo disekolahin lagi? Iya, terus habis itu mereka pikir gue mau kerja apa. Gue pengen ini pengen apa, jadi misalnya jadi trainer gitu kan, pengen jadi personal trainer. Mereka mulai khawatir, lu sekolah lagi deh gitu kan. Lu sekolah lagi aja deh. Oh ya udah, mau gimana ya kan? Sekolah lagi, makanya sempet lama tuh nggak fight. Pokoknya di tahun 2011 itu gue fight 2 kali. Pas di Indonesia? Muay Thai. Iya, yang satu gue main di Thailand, satu lagi gue main di Singapura. Oh di Singapura, oh di luar mainnya nggak di Indonesia. Main di Singapura. Terus ya kalah juga sama. Pokoknya gue setiap kali fight gue awalnya pasti kalah lah. Apapun fightnya. Yeah. Modal sotoy.
Bikin penasaran tapi. Bikin penasaran. Terus ya udah gue pikir juga ya gue latihannya mungkin kurang. Jadi walaupun gue ngerasanya udah latihan berat banget, cuman pasti ya masih kurang, saingan gue kan terlalu berat. Yeah. Gue latihan cuman setahun dari nol, terus lawan gue udah latihan dari kecil, gimana ceritanya juga mau menang. Itulah makanya gue tadi heran. Kalau gue menang gue akan jadi orang paling sombong kayak di Indonesia ini. Bener nggak? Baru latihan bentar udah juara. Iya, gue kayak itu yang gue pikirin. Kalau gue menang, gue bakal jadi orang paling sombong dunia ini. Makanya gue dikasih kalah terus. Gitu. Soalnya atlet tuh nggak seinstan itu. Iya, gitu. ternyata memang ada susah. Prosesnya itu loh ya. Berat banget. Dan seleksi alam orang-orang tertentu doang yang sampai puncak gitu. Iya. Yang bisa sampai continue, konsisten gitu, mau di situ terus gitu. Nah, di Indonesia sendiri lo ada fight? Ada, setelah tahun 2014 gue baru balik lagi ke dunia fight. Lama juga, dari Lumayan. 11 ke 14. Soalnya kan dari 12 itu dari 2011-12 gue cari-cari kerja, terus habis itu Cari-cari kerja. oh gue sempet capoeira, gue calisthenics, tahu nggak sih Ya. dulu. Terus habis itu gue mulai dipanggil fight lagi tuh. Pada saat itu gue lagi kuliah tuh, gue lagi Kuliah S2. lagi. Pertandingannya di mana tuh? Pertandingannya waktu itu di ini Pasar Festival. Pas Fest ya. Event Muay Thai lo lawan siapa? Siska Antolis. Siska yang maskulin itu. Iya. Oke, Tahu kan? tahu. Tuh keren banget tuh badannya tuh. Iya. Gue kalah sih, badan gue kalah. Badan. Kalah badan kalau gue. Kalah badan. Iya. Lo lawan dia? Ketemu dia. Kalah lagi gue. Ketemu dia waktu itu. Itu kan Main rekornya kalau nggak salah juga lumayan di Muay Thai ya, sebelum lawan lo ya. Suka fight di Thailand juga ya. Iya sih, dulu icon cewek termasuk jadi icon lah dia pada zaman itulah, di waktu boomingnya Muay Thai. Lo langsung ditemuin dia. Iya. Karena Terus mungkin itu, orang Indonesia beranggapan kita lo dari doang. Thailand. Dan abis itu kan pada saat itu kan yang bukan fighter banget ya kayak kita berdua, karena kita berdua dia juga tipe yang baru latihan dan sendiri aja, dia juga bukan atlet yang mulai dari kecil gitu kan. Jadi mulai dari member lah. Iya, mulai dari member. Jadi kayak orang pikir kita tuh ya se-level lah istilahnya gitu. Jadi kita ditemuin. Ya udah seru juga. Terus berapa round tuh berjalan berapa round? 3 round. Tetap poin ya sampai habis poin ya. Selesai. Iya. Nah, dari situ gue mulai serius. Soalnya kayak ya udahlah seriusin aja, gue daripada gue fight kalah mulu. Ya kan? Justru lo kalah ini makin lo bikin jadi bandel ya. Makin bandel ya. Makin kalah makin bandel. Tapi bener juga. Itu gara-gara kekalahan yang gitu. Yang ketiga itu ya udah gue langsung lebih serius latihannya. Gue bener-bener latihan untuk fight. Nah, semenjak itu gue baru ngerasain menang. Gitu. Di Indonesia juga? Di sini. Lawan siapa waktu itu? Waktu itu gue lawan si Nurul Aziza. Oh, yang sekarang di BSA kalau nggak salah dia anak. Dan dia pada saat itu kan dia udah jadi atlet kan. Kalau dia memang memang atlet kan, ya. dari kecil. Jadi gue baru terbuka di situ kayak yang ya walaupun gue juga menangnya misalnya menang poin ya yang gue rasa juga ya selama kita menang poin kita masih bisa seimbang lah. Benar. Gitu. Jadi gue pikir ternyata kita juga bisa kok kalau kita mau, kita latihan, kita juga bisa ngimbangin orang lain. Sekalinya menang lo malah ngelawan atlet. Makanya jadi ternyata kesempatan itu tuh selalu ada, cuman ya kita mesti kerja keras aja. Ya, tapi kan lo udah melalui proses yang cukup panjang. Lo udah kalah 3 kali kan tadi. Lo udah panjang itu. Dan gue mesti mental lo udah ketempa lo di situ. Gue pada saat itu gue mesti ngorbanin kuliah gue soalnya. Yang S2 tadi lo gue sempet kayak banyak tuh yang harus gue korbanin, dan di situ gue ngerasa pengorbanan itu tuh baru ada hasilnya. Jadi gue sekolah, gue disuruh pilih waktu itu sama dosen gue. Lo mau, karena gue latihan terus kan, walaupun tugas gue semua selesai ya, cuman gue prioritas gue kebelah. Jadi kayak pokoknya gue selesaiin tugas, gue tinggalin teman-teman gue latihan. Jadi nggak ada kata nongkrong lagi itu? Enggak. Cuman gue pikir kan ya udah kuliah gue mesti selesaiin tugas gue udah selesai ya gue boleh pergi. Cuman buat mereka kan nggak kayak gitu. Mereka pengennya, gue juga ngerti, mereka pengennya kita 100% fokus di situ karena mereka pengen punya lulusan yang
Kualitas. Emang bener-bener berkualitas. Jadi mereka sempat manggil gue dan nanya, lu lebih baik pilih deh. Soalnya daripada lo setengah di sini, lo setengah di sana, lo nggak jadi apa-apa. Bener, ya kan? Lo pilih, lo mau jadi atlet atau mau jadi lulusan sini yang bagus. Lo kuliah di mana sih dulu? Di Prasmul, S2-nya. Oh, Prasmul. Di S1-nya tadi? Di Swiss German University, di SGU di Serpong. Jurusan apa? Biomedical Engineering. Biomedical Engineering. Biomedical Engineering itu sih pastinya teknik kan, teknik isinya medical, jadi kayak kedokteran tapi ke tekniknya. Jadi kalau misalnya lebih gampangnya, misalnya kalau kayak dokter di rumah sakit jadi dokter, kalau sebagai teknik di rumah sakit jadi di mekaniknya teknisi, misalnya kayak gitu. Jadi gue harus tahu cara kerja alat-alatnya, alat-alat di situ. Gue mesti bisa ya arahnya ke situ. Operatornya lah, Arahnya operator. Oke. Gitulah kira-kira. Kurang lebih seperti itulah. Oke, itu juga bukan bidang saya. Jadi saya nggak mau bahas terlalu dalam ya. Kita balik lagi. Iya, balik lagi. S2-nya disuruh pilih. Berarti S2 apa? Fight. Akhirnya gue pilih fight. Gue udah nggak izin sama orang tua gue tuh pada saat itu. Waduh. Soalnya kan mereka udah ini, gue bilang, aduh gue ngeberontak terus. Akhirnya gue bikin surat pengunduran diri, gue bikin sendiri. Tanpa persetujuan orang tua? Ya orang tua mau gimana lagi, soalnya kayak gue udah nentuin gue pengennya ini. Kalau misalnya lu paksa gue di situ, gue bakal berontak terus. Dan lo juga udah gede waktu itu, udah Dan dewasa. zaman sekarang kan orang lebih kayak ini ya, ngikutin passion ya, apa? Bener. Buat apa lo kerja ngasilin duit banyak tapi lo nggak bahagia? Nggak bahagia ya. Nggak happy lo ngejalaninnya. Yang penting bahagia dulu. Buat apa? Mending dapatnya sedikit biasa aja, tapi lo bahagia, cukup, tapi lo happy ngejalaninnya. Itu yang dicari orang-orang zaman sekarang. Iya. Bener banget. Akhirnya gue pilih lah, gue udah menentukan pilihan gue, dan di situ goal gue nambah, gue pengen nunjukin orang tua kalau gue bisa berhasil kok di sini. Dan ternyata menang di Fadil. Amin. Untungnya gue waktu itu pas fight Muay Thai itu akhirnya gue menang, bisa juga menang ya. Dan orang tua lo ngelihat lo menang di event itu gimana? Yang baru mulai percaya kayak, akhirnya gue bisa kerja sendiri, gue bisa cari uang di dunia ini gitu. Mereka udah mulai nggak ribut ya. Yang penting kita udah kayak hidup sendiri, mereka nggak ribut. Biasanya orang tua emang kayak gitu kan. Kalau kita masih minta-minta, mungkin mereka kan yang ya udah lu ikutin gue gitu. Iya dong. Iya bener. Lama-lama nggak. Jadi aman-aman. Pembuktiannya tuh berat ya. Ya berat, bener. Kita korbankan segalanya demi banyak yang harus bela diri. Dikorbankan demi itu. Dan itu menurut lo worth it nggak? Banget. Karena gue belajar banyak. Dulu gue muda tuh kayak kerjaan gue belajar. Ya walaupun gue suka nongkrong, gue ngerokok, gue suka mabok-mabokan gitu. Cuman gue suka bersosialisasi, tapi gue nggak sepede itu. Kayak temen gue, ya gue lebih banyak tahu orang dibanding orang tahu gue, istilahnya kayak gitu kan. Ya sebenarnya goal gue bukan ke situ sih, cuman gue kayak suka berteman, tapi gue social skill gue tuh nggak bagus. Pada saat belum kenal bela diri. Tapi setelah kenal bela diri lo jadi lebih gampang ketemu orang, kan? Ngobrol sama orang. Orang diem aja bisa gue ajak ngobrol. Gitu. Kalau dulu kan nggak mungkin. Yang ada gue yang diem diajak ngobrol sama orang. Biar lo pede lo minum dulu gitu kan, biar asik ya. Terus mikirin dulu, ngebayangin dulu ngomong apa ya gitu. Kalau sekarang kan ngalir aja. Ada siapa diem pasti gue ajak ngomong gitu. Iya benar. Jadi iya banyak sih ininya. Kayak keuntungan yang gue dapet tuh baik banget. Gue berubah jadi sesuatu yang lebih baik lah buat gue. Gitu. Nah dari lo melawan Nurul Azizah tadi, lanjut ke event apa lagi lo bertanding? Habis itu gue main ada acara di Jakarta juga. Gue lawan orang Malaysian Australian waktu itu. Orang Nakso. Dia orang Malaysia, ya. Nakso ya? Dia orang Malaysia kan, tapi tinggalnya di Australia. Ya sama Naksu, acaranya Naksu. Gue main di situ. Dan pertandingannya seperti apa? Hasilnya draw. Cuman nggak tahu sih, mungkin ya kalau draw kan lebih bingung lagi ya kan. Kalau draw kan lebih bingung lagi. Kita main menang poin aja tuh rasanya kayak seimbang. Apalagi draw ya kan. Jadi itu di situ lo lawan tuan rumah ceritanya. Gue lawan tuan rumah. Yang punya event, yang menyelenggarakan event. Tapi sama-sama tuan rumah kali ya mungkin. Iya, lo tuan rumah yang punya
teritorial. Iya, kita yang punya tempat, mereka yang punya Promotor acara. yang punya acara. Jadi mungkin itu juga yang bikin kita draw kali ya. Iya, iya. Jadi Emang bingung harus juga salah nih satu, maksudnya. iya, emang Serba salah salah nih ya. satunya Oke. harus selesaiin gitu. Dan mungkin memang permainannya memang draw, ya kan? Iya, lupa gue. Lupa. Sejujurnya gue lupa. Apa lo masih ada yang nggak enak di hati lo di situ? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga sih. Cuman gue nggak tahu, gue lupa mainnya kayak apa. Soalnya apa ya? Biasanya nonton video kan baru lihat ya. Gue lupa tuh gue nonton videonya apa enggak ya. Oh. Kayaknya memang Kak Citra ini tipikal orang yang mengikhlaskan, Rimo gitu, ya udahlah gitu. Ya dewasa banget. Itu sekarang aja lu kalau nanya gue 5 tahun lalu beda kali ya. Tapi gue pernah ngeliat waktu dulu lo masih getol-getolnya Muay Thai. Ya gue baru mau mulai kenal Muay Thai lah. Kan lo udah main-main duluan tuh. Lo jalan lo makanya tuh. lo bilang gue senior ya. Jalan lo tuh gini tuh. Oh kayak ya? cowok, sempet jalan lo kayak cowok. Oh ya. Iya. Tiba-tiba kayak cewek lagi. Iya, kenapa tuh? Nggak tahu ya. Apa lo memang waktu itu lagi gila-gilanya di Muay Thai, keras-kerasnya di Muay Thai apa gimana? Nggak juga ya. Apa gue memang ngelihatnya pas momen lo pas mau tanding kali? Mungkin. Jadi gaya lo udah tomboy gaya lo. Mungkin lo lihatnya pada saat itu. Nah, abis Nakso tuh, apa lagi? Abis Naksu gue ada main di Naksu lagi apa? Oh, Jak Top Fight yang gue nggak jadi main. Jak Top Fight. Lu tahu yang gue nggak jadi main tuh juga lucu. Acaranya di Oke, Baywalk. yang di pinggir laut itu. Di Baywalk ya. Oh iya, lo lawan Mona Lisa Randa. Acaranya di Baywalk, gue lawan Mona. Terus habis itu pas lagi Waikru hujan gede. Jadi eventnya tuh outdoor kan? Ya, eventnya outdoor. Emang pas lagi siang tuh panas Nah, gue banget. di tim musuh lo. Iya. Iya. Gue di ada tim lo siang di waktu situ itu. kan. Iya. Itu kita acaranya dimundurin gara-gara siangnya panas banget. Heeh. Terus lo tahu gitu di matras yang nginjek matrasnya aja udah Wih, kebakar. itu di pinggir pantai, Bu. Iya. Nginjek matrasnya aja udah kebakar, makanya acaranya diundur lama kan. Bener. Makanya udah capek juga kita nunggu kali, ya kan? Udah capek nunggu pas giliran gue sama Mona. Biur. Gue lagi Waikru, biur hujannya gede banget sih. Terus habis itu kita bubar. Gue selesaiin tapi Waikru gue sambil hujan-hujanan. Itu gokil sih. Videonya masih ada gak sih? Yang lucu. Itu ada gak sih videonya masih? Yang lucu. Di sosmed ada gak? Gak tahu. Di Ntar YouTube coba gitu. ya gue cari ya. Dan kita tampilin Gua nggak sedikit tahu, aja. kalau ada lucu. Hujan-hujan, Waikru. Iya, terus penonton habis itu- udah buyar semua. Gue pengen selesaiin karena menurut gue harus selesaiin aja. Kalau nggak di stop gue harus selesaiin. Dan Tapi lawan lo kan gak bisa Waikru. Jadi dia nunggu gue selesaiin, terus gue lihat semua penonton bubar. Semua penonton bubar gara-gara hujan. Tim lo tuh gak bisa Waikru kan, gue tahu. Ya. Dia nungguin aja udah. Nunggu aja dia. Jadi Waikru itu tarian penghormatan sebelum kita bertanding Muay Thai. Iya, untung Waikru gue. Kalau misalnya nggak Waikru kita langsung fight di tengah-tengah fight bubar lebih nggak Makin lucu lagi. ganjel lagi. Iya, nggak lucu tuh. Jadi ya Tapi udah. itu kan di pemikiran lo. Iya. Kalau di pemikiran penonton, wah gara-gara Waikru nih gak jadi tanding. Iya. Kelamaan Waikru nih, makanya hujan nih, gak jadi tanding. Waikru gue manggil hujan deh. Iya, itu gokil sih, gokil. Itu lucu sih, itu lucu. Lucu banget itu. Terus nggak jadi kan habis itu, Nah. fightnya nggak lanjut. Terus ya udah. Habis dari situ gue masuk main jujitsu. Jiu-jitsu. Karena Muay Thai kayaknya Karena mulai gue pengen meredup ya. MMA. Muay Thai abis itu udah Sebenarnya- mulai ini kan? Nah sebenarnya waktu itu lo pernah dengar IBC nggak sih? Pernah dengar MMA kan, event Iya. MMA. Gue nonton. Soalnya si yang punya IBC itu kan temen gue latihan bareng di Ban Muay Thai. Jadi dia waktu itu manggil gue untuk main IBC. Gue nonton sih lo tanding di BC. Iya, tapi IBC yang pertama waktu itu tahun 2014 apa 15, gue pengen main di situ, tapi gue nggak bisa jujitsu. Iya. Akhirnya gue latihan lah jujitsu. Gue latihan jujitsu supaya gue dipanggil ke yang 2. Oke. Cuman itu perjalanannya juga sampai gue sakit-sakit. Kenapa? Karena gue ya badan gue, kondisi gue belum siap. Cuman lu tahu kan tadi gue udah cerita gue anaknya sotoy dan gue selalu pengen jump lebih jump gitu. Lo ini anak Muay Thai, anak stand up, gak usah sok-sok Gak usah sotoy sok-sok, ground. gak usah sok-sok. Terus habis itu gue latihan lah, tiba-tiba gue pengen, udah tahu gue pro fight baru berapa kali, terus gue tiba-tiba pengen pro MMA. Tapi emang pas tahun 2016 itu gue main banyak kan jujitsu, sampai gue dapet champion yang ISC.
Indonesian Submission Championship itu. Lo dapet belt. Gue dapet. Cuman ya udah pas balik lagi mau latihan MMA persiapan di IBC 2. Ya mungkin emang badan gue nggak siap, terus gue belum ngerti nutrisi, gue nggak ngerti suplemen tambahannya kayak protein segala macam, gue nggak ngerti ya. Gue latihan hajar aja, terus tim gue kan gede-gede, gue latihan sama si Theo juga waktu itu kan, sparring partner gue tiap hari segede gitu. Gue hajar aja, lama-lama gue sakit, gue sampai sakitnya tuh aneh-aneh, tipes lah, demam berdarah lah. Terus lo tahu pernah dengar flu Singapura nggak, hand and mouth disease? Nggak tahu dah. Iya kan, pernah dengar. Nah itu gue udah kena semuanya tuh pada saat persiapan itu, jadi kayak aduh badan gue tuh sebenarnya nggak siap, tapi gue paksain. Terus habis itu ya udah, pas lagi IBC tuh gue demam berdarah seminggu sebelum tanding. Terus gue udah pikir, pertandingan pertama lo di MMA IBC 2. Iya, gue ketemu Linda kan, terus gue pikir aduh nih gue belum fight aja udah kalah nih, karena gue ngerasa gitu kan, gue udah sakit ya, gue pikir gue udah kalah nih, belum fight aja, gue di latihannya udah kalah, gimana ceritanya. Cuman gue mau nggak mau maju kan, gue mau nggak mau maju dan gue pengen coba. Karena lo ngerasa profesional. Karena gue ngerasa pertama profesional, dan kedua gue udah berjuang di situ. Gue nggak pengen tiba-tiba berhenti, gue akan penasaran pasti. Benar. Kalau misalnya gue nggak coba ya udah. Terus gue untungnya pada saat itu gue bisa sembuh cepet. Si dokter bilang gue bisa fight, walaupun gue beratnya under banget, gara-gara ya turun lagi kan, habis sakit kayak gitu. Pasti turun berat. Terus ya udah, gue ketemu Linda, lumayan kaget sih kena pukulan pertamanya. Gue kaget banget. Linda Darau, juara One Breath MMA. Linda Darau, inget gak? Kita belum menit pertama, gue udah kena hook kiri. Waduh, itu rasanya kayak ini perempuan nih, gue pikir kan. Yakin nih beratnya 52. Ini laki apa cewek kena pol gue gitu? Laki apa perempuan dipukul gue. Ya udah, tapi mau nggak mau tahan kan. Karena udah masuk situ fight. Udah tahan, cuman gue ketangkep di bawah, gue nggak bisa bangun. Ya udah di stop wasit pada saat itu, selesai. Ground and pound. Gue pikir, gue sampai kebayang sampai detik ini. Itu gue masih ingat tuh kejadian gue kena pukul dia pertama kali, terus gue kaget. Ini perempuan nih. Jadi lebih berasa pertandingan lo pertama kali main MMA ketemu Linda daripada lo ketemu di Linda di final One Pride. Iya, lebih nggak bisa lupa yang pertama. Soalnya ada efek kagetnya itu ada kan. Soalnya kan baru pertama kali ketemu dan gue baru pertama kali fight pakai gloves kecil gitu kan, dan gue juga lagi kondisi gue juga kondisi sotoy yang gue belum siap, tapi habis itu gue paksain. Cuman gue ngerasa kalau gue nggak pernah ngelewatin itu, gue nggak nyampe sini juga ya kan. Benar. Mau sampai kapan gue sampai sini? Kalau nggak dicoba mana tahu. Nggak coba-coba terus ya. Terus ya udah ketemu Linda lagi kedua kali, ya udah tahu pukulannya segitu. Ya susah juga nahan ya, cuman ya mau nggak mau tahan lah. 3 ronde. Pulang-pulang, 3 ronde? Iya 3 ronde, besoknya udah muka bentuknya udah. Oh ini 3 ronde yang di final kan? Yang di final yang kita bareng. One Pride, oke. Kita bareng. Kita kejauhan, jangan situ dulu. Jangan situ dulu, belum sampai 2016 udah. Habis ABC lanjut event apa lagi? Habis IBC 2016 kan udah tuh lanjutnya ke One Pride. One Pride. Gue di akhir tahun itu gue sempat dipanggil One Championship sebenarnya. Sebenarnya sempat dipanggil One Championship. Cuman waktu itu guanya terima kontrak, lawannya enggak. Mungkin lawannya sibuk atau apa nggak tahu. Jadi lawannya nggak bisa. Orang Indonesia. Waktu itu ketemunya Malaysia. Oh Malaysia. Jadi cancel. Terus habis itu cancel dan mereka nggak dapat gantinya karena mau ada acara di Jakarta kan. Bener. Waktu itu jadi ya udah, gue mau masuk, cuman lawannya nggak ada dan nggak dapat gantinya, jadi batal. Terus gue ikut audisi One Pride. One Pride kan 2016 gue ikut audisi untuk season 2. Lo audisi yang di mana nih? Jakarta. Yang season kedua ya. Kalau gue audisi di season 1 pertama kali audisi di Hotel Santika, Kelapa Gading. Audisi pertama ya? Pertama kali. Rame banget dong. Rame banget. Ya udah, akhirnya gue dapat grade A di situ. Nah, Kak Citra dapat grade apa waktu audisi? B. Iya. Di situ striking gue kayaknya yang jelek tuh. Lo udah tinggalin striking ya? Iya, gue tinggalin striking, gue main jiu-jitsu, striking gue. So, basic striking dapat nilai B gara-gara striking. Gara-gara striking, aneh kan? Itu yang tadi gue bilang. Lucu juga kadang kalau diinget-inget. Basic gue striking, cuman habis itu gue dapet B gara-gara striking.
striking gue kayak di situ kurang. Pas lagi sparringnya soalnya gue langsung take down. Kan ada sesi sparringnya tuh, gue langsung take down aja ke bawah. Karena Langsung kebiasaan pada latihan intian. lo Iya. lagi getol-getolnya BJJ. Gue lagi BJJ banget anaknya. Nah BJJ banget. Dikit-dikit kalau ketemu Tempel. gulung. Terus langsung gulung. Langsung ngerol. Oke. Di audisi lo ketemu siapa? Audisi itu Atau masih random gitu, nggak kenal orangnya? gue kayaknya ketemu, gue lupa ya, tapi mungkin kalau nggak salah gue ketemu siapa ya? Apa gue ketemu anak Kalimantan atau apa gitu? Pas lagi gulat sama sparringnya kalau nggak salah. Anak Kalimantan cepak-cepak gitu nggak rambutnya? Enggak sih, kayak perempuan gitu rambutnya panjang. Rambutnya panjang, oke. Ya ketemu di situ. Cuman ya waktu itu cewek-ceweknya emang banyaknya pada B kan. Gritnya B itu banyak. Nah itu cewek-cewek itu yang habis itu dipanggil-panggilin terus dibikin turnamen langsung. Iya kan pas Lo season masuk di itu turnamen. langsung kita masuk turnamen. Udah dibilang tuh dari awal main turnamen ya. Nanti ujungnya kamu akan ketemu Linda. Udah digituin gue dari awal. Ujungnya akan ketemu Linda. Mereka yakin, udah prediksi. Iya mereka yakin gue akan menang dan gue akan ketemu Linda. Jadi emang gue sama Linda dipisah poolnya. Oke, jadi sebenarnya menang kita pihak One Bread tuh udah naker siapa yang akan ketemu di final soalnya di fight cewek itu kenaker gitu loh. Pokoknya secara tak kasat mata gitu. Secara nggak langsung gitu kan. Udah bakalan ini nih yang ini gitu. Mungkin udah kenaker sama pihak One Pride. Jadi pulau dipisah kan? Langsung dipisah ya. Dan langsung dibilang dari awal lo akan ketemu sama Linda nanti di akhirnya. Oh ya udah, mau gimana lagi ya kan? Dan itu kan sebulan kan jedanya lo inget kan? Sekarang fight ini bulan depan kalau menang fight lagi bulan depannya final. Wah itu mikir makanya tadi gue langsung mikir gue nggak boleh cedera intinya itu. Karena gue sama Linda Daro harus bertahan. Gue Linda Daro harus bertahan, gue nggak boleh cedera. Cuman itu yang gue pikirin. Makanya lo main cepet terus. Gue main cepet. Lo nyari submission terus. Langsung ya. Langsung cepet-cepet kelarin. Lawan pertama lo di turnamen itu siapa? Siapa ya tebak-tebakan? Udah gak inget lama Masih banget. gak inget kan? Lama banget. Lo inget gak? Ada, namanya Vita Novanti. Dia Vita itu orang Novanti, basicnya apa ya? Gak tahu deh. Tapi dia lumayan komplit ya. Maksudnya dia bisa strikingnya bagus. Terus dia di ground juga bagus. Dari Kalimantan dia. Dari Kalimantan. Anak Tenggarong kalau nggak salah. Dari Tenggarong, oke. Ini Satpol PP dia. Saya Satpol. Jadi inget video. Begitu. Saya Satpol. Iya, itulah dia. Gue ketemu dia, terus habis itu udah gue menang. Terus habis itu itu di permainan itu lo berapa round? Satu round doang lo submit. 3 apa? menitan lah. Pakai apa teknik apa? Dapat RNC. Oh, kalau RNC sudah. Terus habis itu ya udah, gue habis itu lolos pas lagi masuk semifinal. Semifinalnya gue ketemu sama petinju tuh. Lumayan juga tuh bentuknya kayak laki-laki juga kan dia. Dan gue inget lo kena pukul keras gak sih? Iya terus gue jatuh. Gue jatuh. Gue kena pukul, kena jab doang itu lumayan. Petinju, ya, jabnya petinju ini real boxing. Dia pukulannya agak mirip sama Linda Daro juga. Untuk perempuan dia kencang. Udah gitu kan dia bentuknya kayak laki-laki kan, kalau mukul kayak emang pengen nyakitin gitu kan, jadi kayak gue kena jab, gue jatuh, gue inget. Cuman refleks gue bangun, gue peluk dia, terus entah gimana ceritanya dia yang jatuh habis itu. Ya udah gue selesain di bawah, dia kena armbar akhirnya. Gue udah dikduk di situ ngeliat lo jatuh tuh. Iya, gue juga. Udah kalah. Gue jatuh udah nih. Kalah. Terus tiba-tiba pas lihat dia jatuh berubah kan. Dia panik juga. Dia nggak ngerti bawah sama sekali. Seorang boxing pas nyain di bawah, waduh. Iya, gue dia juga. langsung shock terapi. Gue harus ngapain nih dia. Tapi gue inget pas gue sempet jatuh tuh banyak juga yang mikir kayak aduh kalah nih. Soalnya gue lumayan kayak kena jab terus gue jatuh gitu kan. Bener. Gue knockdown gitu. Terus habis itu gue bangun lagi, pas dia di bawah gue langsung aduh kalau bisa selesain aja deh. Soalnya kalau kelamaan adu pukul sama dia sih wassalam sih gue. Boxing kita akuin ngeri kalau boxing. Apalagi dia di fight sebelumnya dia mukulin lawannya sampai bonyok-bonyok. Iya. Dia main 3 ronde. Lawannya sampai damage-nya banyak banget. Gue sampai gue nggak pengen kayak gitu. Gue harus selesaiin ini fight.
Terus habis itu gue berhasil. Oke. Di ronde berapa itu? Di ronde pertama juga. Di ronde pertama juga. Ronde Menang pertama cepet juga, lagi. laga terakhir. Aman. Aman. Terus udah deh ketemu Linda Darrow. Langsung Ya kan? final. Ketemu Linda Darrow tuh mikirnya kepikirannya tuh banyak banget, kayak gue nggak boleh ini, nggak boleh itu. Maksudnya keraguannya banyak karena gue tahu kan, maksudnya kayak levelnya dia ada di mana gitu. Bukannya gue pesimis, gue juga optimis gue bisa. Cuman ya banyak PR gue tuh terlalu banyak pada saat itu, kayak apa namanya, karena gue tahu dia lebih kuat ya kan, dan gue lebih kecil, berat gue 50 aja nggak nyampe. Dari secara bobot aja udah jauh ya, secara bobot aja udah jauh. Jadi gue mikir gue nggak boleh nih sampai jatuh, karena kalau udah jatuh nanti gue nggak bisa bangunnya, susah apa segala macam, mikirnya gitu kan. Udah deh digebukin. Kayaknya di pertandingan itu tuh kalian berdua sama-sama yang ragu. Sama-sama, bukan ragu ya, mungkin itu emang apa sih taktiknya dia, kayaknya gitu. Si Linda jarak terus, main striking dia. Iya, sebenarnya itu pinter untuk ngelawan gue, karena dia tahu kan gue pengennya nempel. Ya kan, jadi lo lagi getol-getolnya BJJ. Iya, terus punya belt BJJ. Dan kalau misalnya ngomongin apa, kita bobotnya udah beda. Ngomongin pukulan pada saat itu, gue mau adu pukul sama dia juga gimana gitu kan. Jadi lo emang banget. Iya, jadi emang game plan-nya ya udah gue harus tempel. Terus habis itu gue mau nempel dia aja, gue sentuh dia aja susah. Gak bisa. Karena gue baru nempel dikit dia udah buang gue. Jarak lari. Lu kalau nonton ya, dia buang gue tuh bener-bener gue bisa sampai kayak sampah. kental jauh gitu, powernya udah terlalu beda, dia giniin gue udah kemana-mana. Terus gue yang kayak udah gitu, yang lucunya itu apa namanya, gue kan nampung pukulan dia banyak. Jadi saking banyaknya gue kan sampai mata gue udah nggak bisa lihat kan. Itu lucu banget karena lu pernah kan kepukul mata gitu, dan berkali-kali itu kan burem ya. Bener. Gue lihat dia kan banyak. Gue ingetnya dia ada 3. Wis, dia punya ilmunya Naruto apa? Tiba-tiba ada 3. Wasitnya ada 3 juga. Waduh. Gue pengen rame banget. Gue kayak ini Linda yang mana? Gue tuh sampai kayak ronde terakhir gue fokus ke situ, ini Linda yang mana, Linda yang mana. Kan nggak lucu kalau misalnya gue pukul nggak ada orangnya di sini. Kan nggak lucu kan, jadi gue kayak fokus ke Lindanya yang mana. Wah itu seru sih. Ngelewatin itu kayak gitu sih. Seru. Iya. Ya udah, besoknya mata gue merah. Lu pernah juga kan tahu yang mata pembuluh darahnya pecah. Merah, gue jadi zombie. Gue juga kan, gue di penyisihan gue kena elbow di sini. Gue bengep segini, nggak bisa melek gue. Iya, kesel kan? Iya. Ganggu ya. Gue sampai 3 bulan masih hitam. 3 bulan melingkar. Gini. Iya. Tapi gue pede karena menang. Pride pede. Iya, bener-bener. Cuman lama tuh kalau biru-biru itu tuh emang bekas. Itu udah merah, mata putih gue nggak ada, merah semua. Iya, tinggal merah semua. Wah, itu tuh, perjuangan banget. 3 round juga waktu itu gue kena itu. Tiap fighter pasti ngelewatin itu ya, mata merah-merah itu. Dan itu hilangnya lama banget kan? Ya lama banget. Nah, di final itu ya berjalan 3 round kan? Berjalan 3 round. Pas gue keluar lu masuk. Jadi inget-inget ya, gue keluar lu masuk. 3 round, hebat lo bisa 3 round nahan Linda Darrow, seorang Linda Darrow. Ya harus. Yang di ABC tadi lo berapa round jalan? 3 juga? Enggak lah, 1 aja nggak kelar. 1 aja nggak kelar tuh kan? Berarti kan sebenarnya level up. Ya. Iya. Iya kan? Iya dong. Dari 1 round nggak kelar jadi 3 round loh. 3 round. Dan sedangkan nih lawan-lawan Linda habis sebelum 3 round. Ya Linda juga taktiknya main cepet lumayan terus. Beda kan. Karena dia nggak mau nempel. Tapi emang bertahan selama 3 ronde itu, maksudnya bertahan pada saat kita di posisi yang nggak nguntungin ya. Itu emang berat. Kalau misalnya kita masih seimbang, ya capek dua-duanya. Cuman kalau misalnya enggak kan, itu ada tuh dalam hati kayak nyerah. Mental. Aduh, jangan gitu. Nah, itu berantem di situ tuh gila. Jadi lo sebelum menghadapin lawan yang di sono tuh yang kelihatan mata tuh di dalam lagi bertarung juga tuh. Iya. Sedangkan gue tahu selesai ronde 1 masuk ronde 2 mau ke ronde 3 udah mikir, aduh ini semua apa yang gue lakuin semua di break sama dia. Itu kan stres ya. Pasti. Stres banget, gue se-stres itu kayak 15 menit paling stres dalam tahun itu tuh ada di dalam situ. Cuman ya udah, selesaiin dulu. Yang penting gue jangan jatuh.
Yang penting gue masih bisa berdiri. Yang penting gue masih usaha bales kalau misalnya dia pukul. Ya udah, itu berat. Semua orang yang bertanding di final pasti seperti itu pemikirannya. Nggak boleh, gue nggak boleh berhenti. Ini final. Gue pun kalau nggak kalah cepet, apapun yang terjadi gue bertahan di final juga. Apapun yang terjadi gue lakuin di final itu. Ya kan? Bisa soalnya bisa, udah. Ini akhir gitu. Iya, udah nyampe situ. Garis star udah di depan gitu. Tapi kan Tuhan punya rencana lain. Iya, bener. Yang penting kita usaha. Iya. Yang penting kita usaha di situ. Usaha itu. Menang kalah ya udah. Semua atlet pasti ngerasain itu, pasti, kecuali Khabib. Khabib pun udah pernah kalah. Kecuali Floyd Mayweather. Yang penting usaha dulu itu sih. Iya. Yang penting usaha dulu itu. Kalau misalnya nggak bisa menang, yang penting usaha jangan nyerah, jangan nyerah kan. Iya. Kalau lo berhenti, kalau lo berhenti ya habislah sudah. Tapi kalau coba jalan terus, ya udah, itulah yang bikin kemungkinan kita jadi yang cuma lebih baik. 10% bisa jadi 90%. Betul. Betul, semua bisa kebalik. Cuman pada saat itu nggak kebalik. Pada saat itu gue keluar dari cage bonyok. Dan dengar-dengar nih lo lebih suka main di partai live daripada taping? Enggak juga sih. Enggak juga. Gue seneng dua-duanya sih, tapi gue lebih tenang kalau gue di partai yang taping. Lebih tenang di taping malah. Dulu ya, karena dulu kan ada yang nonton, ada penonton. Sedangkan pada saat kita main di partai awal, penontonnya nggak gitu banyak, jadi nggak gitu ganggu. Kalau misalnya lagi udah mulai malam kan rame, banyak yang teriak-teriak, banyak ini itu pressure-nya beda kan. Ambience-nya beda. Kayak kalau sekarang kan nggak ada penonton ya, jadi dan gue tapi belum ngerasain ya, gue rasa rasanya agak beda soalnya sepi. Jadi kalau rame gue kadang suka deg-degan gue tuh nambah gitu. Makanya lo sekarang ini lebih suka di live. Ya sekarang oke lah, di live sih nggak masalah. Kalau dulu malah suka taping. Dulu gue suka main karena sepi penonton. Karena sepi penonton. Lo berarti punya ring rust dong. Teman-teman doang gitu. Lo punya demam panggung dong. Gak tahu ya, mungkin ya. Kalau udah nyampe panggungnya, kalau udah nyampe ringnya sih gue nggak apa-apa, kayak 15 detik pertama tuh udah lewat. Cuman menuju ke mulainya itu yang kadang suka. Iya sih. Deg-degan itu udah di backstage yang terbuka gitu. Itu deg-degan parah di itu. Deg-deg terus sampai masuk. Udah tank. Biasa aja ya kan, pas udah tank, terus udah sentuhan aja paling nggak tos gini, udah nggak tahu. udah nggak sadar. Udah tinggal. Udah kalau nggak lo yang hancur, gue yang hancur. Iya bener. Iya, gitu. iya, Tapi sebelumnya lo ngerasain gitu nggak sih? Enggak ya? Soalnya lo suka show kali ya, jadi kayak gue lebih suka menikmatin. Gue lebih tipikal yang menikmatin suasana, ambience. Gue bener-bener ini yang gue tunggu-tunggu. Latihan gue udah terlalu keras. Gue udah terlalu capek di latihan. Gue udah jenuh. Di sini buang jenuh gue. Gue gitu. Gue harus tunjukkan apapun yang gue latih di sini. Gue habisin di situ. Berarti lu nggak demam ya? Lu nggak ring rush? Enggak. Gue justru malah suka kalau penonton membludak. Nah, banyak. Itulah. Gue malah yang bisa mental gitu, gue dijadi di situ malah. Menurut kalau gue ya punya. Jadi penonton itu sebagai motivasi buat gue, semangat gue. Gue harus tunjukkan yang terbaik di depan mereka gitu. Bener. Emang ada harus yang bisa begitu, mereka. ada yang enggak. Beda-beda tiap orang itu ya. Nah, untuk seorang Inandia Citra sendiri, penonton tuh seperti apa? Penonton tuh penting. Sebenarnya supporter penting. Kalau penonton sih ada nggak ada, buat gue sih ya udah gitu. Mereka penting buat ngeramein gitu. Cuman kadang emang suka distract aja. Soalnya kan mereka suka teriak-teriak dan apalagi kan gue kenal sama banyak orang. Jangan pelukan terus gitu. Gue kenal sama banyak orang kan. Nanti tiba-tiba teman-teman gue yang entah dari kan gue dari setiap camp pasti gue ada kenal orang. Dan gue bisa bercanda sama semua orang. Nanti gue lagi fight dibercandain. Ada Mbak Citra gitu-gitu kan. Habis itu kayak lo teriakan yang paling parah yang goda-godain gue gitu kan. Maksudnya mereka lucu gitu. Terus dan gue denger nanti gue kayak pengen ketawa sendiri gitu kan, kayak pengen bercandain gue karena gue emang
Berarti lo masih posisi yang bener-bener sadar banget di atas ring gitu. Sadar, gue sadar. Gila, lo masih bisa denger sekitar lo. Kalau gue nggak, Dan gue itu cuma denger corner gue doang. Gue juga denger corner, tapi kedengeran orang lain tuh kedengeran karena mungkin karena gue kenal ya sama mereka. Kalau gue nggak kenal mungkin gue nggak, ya udah. Gue kadang nanti ada yang teriak apa sih, misalnya teriakin gue dan gue kenal nih kayak suaranya, gitu kan. Di sini nih. Gitu. Iya, jadi kayak oh enggak. Tapi gue bisa fokus sama ini gue. Tapi ya di luar kedengeran. Apalagi kalau gue kenal orangnya ya. Itulah bedanya laki-laki sama perempuan kali suaranya. Ya. Iya itu. Kalau perempuan tuh punya banyak fokus. Dia sambil nonton. Gak bagus juga. Sambil nonton, sambil masak itu masih bisa. Sambil telepon lagi. Sambil nelpon lagi, wah menyetrika, wah. Sambil telepon. Kalau laki-laki nggak bisa, Bu. Tapi nggak gitu bagus juga sih kayak gitu. Lebih bagus fokus sama satu kan. Kalau gue udah fokus ke lawan gue sama corner. Penonton mau teriak apa nggak denger sama sekali. Iya, bagusnya sama sekali nggak denger. Bagusnya begitu. Gue tergantung mood juga ya. Kalau misalnya gue lagi pengen fokus ya fokus. Cuman ya kadang kan kita suka susah kontrol kan. Iya. Ya kan. Kayak abis kayak kita pernah ngobrol tuh kalau misalnya kayak celana kegedean aja ganggu. Iya. Benar gak sih? Terus gue cerita kalau gue rambut di braid, terus habis itu braidnya nggak kencang aja ganggu. Itu sebenarnya kita nggak perlu pikirin, tapi tuh kadang kita nggak bisa kontrol. Benar. Hal-hal yang nggak penting. Hal-hal nggak penting Harusnya kita fokus ke lawan kita di pertandingan. Jadi kita tuh keganggu sama hal-hal sepele gitu. Celana di luar kegedean pertandingan gitu. Celana kegedean ganggu sih. Iya, yang harusnya kita di sudut merah tiba-tiba kita dapat sudut biru. Padahal itu nggak penting sebenarnya, kayak di mana aja sama. Bener. Cuman jadi ganggu konsen. Ganggu dan itu susah kita kontrol, tapi harus kita kontrol. Gue juga di pas itu banyak banget hal-hal aneh yang menurut gue shit ini tuh nggak perlu terjadi. Apaan sih gitu. Nah di pertandingan tuh sering terjadi hal-hal kecil yang nggak penting yang seharusnya kita nggak peduli. Nah itu dia. Jadi kadang kepikiran gitu. Makanya nggak. Kak Citra pernah ngalamin apa tuh? Sering. Kan kalau misalnya gue pernah denger lu celana kegedean ganggu gitu kan, itu ganggu banget. Terus gue tadi udah bilang kan, kalau gue di braid, gue pernah rambut gue di braid, abis itu braidnya kurang bagus. Terus gue kepikiran pada sebenarnya kayak ya udah sih nggak penting gitu. Sebenarnya nggak penting tapi itu nggak bisa kita kontrol ya kan. Iya bener. Terus terutama ritual. Lo punya nggak sih ritual kayak sebelum lu fight lo pasti akan ngelewatin apa dulu? Kalau gue suka makan pisang. Kalau gue misalnya harus minum makan saripati pisang, ayam. Gitu. Ya vitamin gitu kan. Terus habis itu nanti kalau misalnya kayak lupa atau apa sih kayak jamnya nggak sesuai sama yang kita mau, itu ganggu. Nggak sesuai sama planning kita. Iya, pengennya misalnya setengah jam sebelumnya, tapi habis itu keburu-buru gara-gara kita harus ke cepet-cepet ke apa backstage, locker misalnya gitu. Locker. Jadi kayak padahal sebenarnya nggak penting gitu dipikirin, kayak ya udah sih jalanin aja. Terus misalnya harus ke toilet sebelum ke backstage, tapi habis itu ke toiletnya jadi buru-buru gitu. Itu sebenarnya nggak perlu dipikirin sih. Iya benar. Tapi buat gue kayak ngeganggu. Padahal kita pun sebenarnya kalau lambat pun ditungguin pasti. Iya bener. Itulah. Gue tuh sampai pernah gue sama Adrian Matiis, gue di cornerin Adrian Matiis, gue tanding. Gue tuh buru-buru sampai gue lupa semuanya. Ini tuh gimana ini nggak bisa masuk nih jaketnya ini. Hal nggak penting. Terus Adrian Matiis nenangin tuh. Kak tenang kak. Ini kita ditungguin walaupun telat. Gue udah panik duluan tuh. Bentar lagi mau fight. Gara-gara udah pakai glove. Pakai glove, kelupaan kan. Ini gimana? Kakak tenang kakak ditungguin ini Adrian Matiis. Kakak tenang. Mereka tungguin kita, dia bilang. Tapi kan otak kita nggak gitu gitu. Sebenarnya kita nggak boleh tuh kayak gitu. Cuman gue ngerti kalau lo orangnya kayak gitu juga. Soalnya emang susah kontrol ya. Kita suka panik untuk hal-hal yang bukan pada tempatnya. Nah itulah pentingnya corner. Soalnya kadang ada orang yang punya pemikiran tuh kita udah manage semuanya. Ini gini jalannya gini. Pas nggak sesuai jalan yang udah kita planning. Jadi kayak buyar. Sebenarnya enggak. Kayak kemarin pas gue mau fight, planning gue nih di red corner, gue di bagian atas, gue menang, peringkat gue lebih tinggi, kemenangan lebih banyak. Pas nongol di fight card, kok sudut biru? Iya itu sebenarnya nggak penting juga loh. Kayak lu mau fight di merah atau di biru sama aja. Tapi mau ranking, lu lagi ya udah. Di atas orang di juga bawah, nggak mikir itu. Orang nggak kepikiran situ juga. Cuman ganggu. Itulah. Persilahnya kegedean kan.
Padahal sebenarnya Kita soalnya ya kan udah maunya sih. tuh seperfect mungkin, perfeksionis tau nggak? Iya, padahal Iya kan? sebenarnya kalau lu menang juga orang nggak peduli celana Iya lu lo mau sudut kegedean. biru bodo amat gitu. Tapi itu ganggu yang harusnya nggak boleh kita pikirin, tapi itu lucu. Yang paling tai banget nih, celana kegedean. Iya. Wah, gula banget. Kan lucu gue, udah badan gue kayak kurus banget waktu Terus itu. banget celananya kegedean. Celana gue gombrong, tanding. Lawan gue celananya kecil pendek. Iya. Kok bisa Ngeselin, gitu? ngeselin ya. Kok gitu? Sebenarnya itu nggak perlu Nggak dipikirin, penting nggak sebenarnya. penting. Cuman pasti ada begitu gitu. Nah disitulah pentingnya cornerman ya. Iya, Sebenarnya iya. mereka yang harus tugasnya mereka ya Nyiapin karena kita segalanya, pasti ya. kita pasti panikan kan. Emang tugasnya Nenangin. mereka yang untuk santai kayak tadi lo Santai, bilang si santai. Adrian bilang tenang kakak ya emang. Itu tugasnya dia buat Iya, tenangin lo. harusnya dia. Walaupun lo harusnya tenang sendiri ya, cuman ya gimana? Iya. Orang udah pakai gloves mau masuk jaket susah, kesel. Iya, bener. Sebenarnya nggak penting tahu, kayak ya udah sih. Heeh. Ntar bukanya susah. Mm-mm. Suka kayak gitu lucu, minum saripati ayam dulu. Minum vitamin, ke toilet dulu, itu udah Iya. ritual banget. Lo mondar mandir gak sih kalau lo mau tanding, pengen pipis gitu, pengen Iya. pipis nih? Gue iya, lu juga ya? Lu juga ya? Iya. Gue iya. Gue kadang belum pengen pipis udah di toilet nungguin. Kapan nih gue pengen pipis? Iya gue juga. Pakai gue Itu pengen ke masih toilet ya nervous terus. gitu. Ngapain sih bolak-balik? Pengen aja. Pengen aja. Itu nervous sih sebenarnya. Iya sebenarnya gitu Itu ya. nervous. Kenapa ya? Kayak Grogi. bener-bener gue demam panggung deh. Hmm. Cuman kalau udah sampai panggung ya udah santai. Lepas semuanya, udah di sini sudah gitu. Nah, kita kan udah cerita dari pertama kali kenal bela diri nih Yes. sampai lo akhirnya di final. Kalau yang pertandingan yang lo sekarang mau hadapin kan udah kita bahas di sesi pertama tadi. Nah, sejauh ini di dunia fight mixed martial art ini udah sesuai dengan yang lo harapkan gak sih? Harapan gue kayak terlalu tinggi ya. Gue pengen macam-macam. Sebenarnya gue pengen mendunia juga. Dan ya gue emang mesti, kalau misalnya gue mau jump terus juga bisa. Tapi ya keadaannya lagi nggak mendukung aja. Jalannya seperti ini. Jalannya ke sini ya udah gue jalanin di sini gitu kan. Kalau misalnya ya udah gue nggak lolos di sini, gue pengen keluar juga bisa. Cuman ya sekarang keadaannya lagi gini. Maksudnya ya keadaannya lah yang nggak mendukung. Iya. Keadaannya cuman ngasih satu pilihan doang. Iya. Gak ada apalagi opsi. abis pandemi kayak Iya. gini kan. Susah, kita mau keluar kota aja sempet susah, Iya. apalagi mau keluar negeri apa segala macam. Ya udah. Sekarang lagi kesempatannya ada di sini. Ya udah jalanin dulu. Kalau misalnya sesuai ekspektasi sih belum. Tapi jalannya sih gue masih di jalan yang Di line yang di line yang bener gitu, di line yang tepat lah menurut gue. Oke. Gitu. Menuju ke sana. Dan lo ada kepikiran gak sih untuk pindah ke promotor lain? Gue sempet nggak kepikiran. Sempet gak kepikiran? Sempet nggak kepikiran. Soalnya ya makin lama umur makin tambah gitu kan. Terus kan gue juga cari kelebihan dan kekurangan kalau misalnya gue pindah ke promotor lain misalnya. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Terus sedangkan di sini gue sama OnePlate juga gue kerja udah banyak. Gue dapet kerjaan banyak dari mereka juga gitu kan. Maksudnya untuk sekarang sih gue nggak punya alasan untuk gue pindah juga. Benar. Untuk apa? Sedangkan kalau misalnya gue pindah juga gue harus mulai dari nol lagi. Benar. Ya kan, pertama gue mulai dari nol lagi. Waktu gue udah nggak banyak nih. Gue istilahnya gue udah lumayan terburu-buru sekarang. Iya. Waktu gue udah nggak banyak, gue harus mulai dari nol. Terus nanti pada saat gue kan udah, kita kan lu pasti ngerasain lah kita beberapa kali pasti ninggalin sesuatu terus kita mulai dari nol. Benar. Ya kan? Iya. Nah terus habis itu sekarang gue udah mulai pertimbangin. Kalau dulu sih gue ya udahlah mulai lagi gue Gak berani. apa-apa. Kalau sekarang bukannya nggak berani tapi udah banyak pertimbangan. Kalau misalnya gue gagal gimana, kalau gue berhasil gimana, ya udah gue nggak mau ambil resiko gagal, jadi pilihan yang plan yang lain kayak gitu. Lo cari resiko yang Soalnya kalau resikonya minim mungkin. kalau resikonya lebih besar ya susah sendiri nanti. Iya, Jadi ya udah di sini. Oke. Apakah lo akan nerusin jalan lo ini ke anak lo nanti? Ke anak gue nanti ya. Nanti kan? Iya, nanti. Kalau sekarang belum ya Bu ya? belum. Gue belum kepikiran sampai ke situ sih. Soalnya gue juga belum kepikiran untuk berumah Berumah tangga. Kalau tangga. punya anak itu berumah tangga dan
berketurunan gitu. Cuma kalau misalnya sampai nih suatu hari saya gue punya anak, terus gue akan meneruskan, sebenarnya gue akan meneruskan kayak bukan jalan hidupnya ya, tapi mungkin cara berpikirnya kali ya. Soalnya kan gue juga nggak suka, gue juga nggak suka kan, kayak gue juga nggak pengen selama ini misalnya orang tua gue pengennya gue jadi apa, terus gue berontak terus. Jadi yang penting kalau misalnya gue punya anak, yang penting dia ngelakuin sesuatu sesuai passionnya, tapi dia emang gue pengen nanemin mindset yang lo ngelakuin itu dengan sepenuh hati lo, jadi lo akan jadi sesuatu gitu dan happy dan bahagia. Dan tugas kita sebagai orang tua cuman mengenalkan. Iya, nah siapa tahu suka ya kan. Benar. Misalnya kalau jalan gue ini ya udah lu latihan, siapa tahu suka, kalau nggak suka ya udah. Nggak maksain ya. Nggak maksain. Karena lo pengalaman dari orang lain. Oke. Jadi bukan berarti karena gue dipaksa terus gue jadi pengen maksain anak gue, enggak. Jadi malah kebalikannya, karena gue dipaksain ya berarti gue nggak boleh kayak gitu sama orang lain. Cukup saya bijak. rasanya nggak enak. Cukup bijak. Cukup bijak. Perempuan. Oh, ternyata perempuan bijak kok. Nggak semuanya sih. Nggak semuanya ya. Tapi lo gue liat di sini pengertian banget asli. Gitu ya? Dari tadi kita ngobrol dan cerita-cerita lo kesini tuh lebih yang memaklumi, yang legowo. Ya masuk ke kategori pengertian sih sebenarnya. Makanya gue butuh yang pengertian. Karena lo udah pengertian. Oke. Tuh, lihat tuh. Itu udah hint. Ya, itu sepengertian udah... ini lo Kak Citra nih gue promosiin. Iya gitu. Itu udah kisi-kisinya. Di sini kan sebenarnya kita bisa ngelihat seberapa pengertiannya Kak Citra gitu, seberapa dewasanya. Dari obrolan kita yang panjang ini, ya. Udah ketahuan gitu. Seperti apa Kak Citra? Panjang banget ya obrolan ini ya. Panjang, kita tadi dari jam 9. Kita jam 9 udah ketemu. Jam 9 pagi, sekarang hampir jam 4 sore. Seru ya? Gokil. Gak berasa. Gak berasa, iya. Nah, untuk di ending nih terakhir. Sebenarnya gue punya 10 pertanyaan pamungkas nih. Banyak ya? Banyak loh 10 pertanyaan. Tapi sebelum 10 pertanyaan pamungkas, gue mau lo berpesan untuk anak-anak cewek-cewek atau anak-anak muda cewek-cewek yang mau berkarir seperti elu, itu seperti apa tuh? Lo punya saran nggak buat mereka? Selalu ya ditanya ya, kalau cewek itu pasti untuk cewek gitu. Tapi kalau cewek gue selalu bagi dua, karena ada cewek yang pengen berkarir dan cewek yang terinspirasi aja. Karena nggak semua perempuan pengen jadi atlet. Ada perempuan yang terinspirasi pengen jadi, ya gue sih emang pengen inspire perempuan ya, karena gue kebetulan memulai bukan dari atlet gitu. Jadi asal kita mau, buat gue asal kita mau selalu ada jalan. Dan di dunia sport ini kayak buat gue tuh untuk perempuan itu penting, karena apapun sportnya itu sebenarnya bagian dari self defense. Bukan cuman bela diri, bukan cuman martial arts. Jadi kalau misalnya buat perempuan mau jadi atlet ataupun enggak, gue pengen share bahwa pengen ngingetin aja bahwa sport itu tuh penting banget. Karena di dalam badan yang fit itu kan kita mainnya juga fit. Benar-benar. Dan untuk ngebentuk kepercayaan diri ya, karena lu kan tahu gue lama, dan lu juga bilang gue termasuk fighter yang bukan yang kayak cowok banget gitu kan. Putri Solo banget kan gue. Dan ya udah Putri Solo jadi fighter mungkin banyak juga, maksudnya kayak lovers banyak, haters juga banyak ya. Bener. Gue bentuknya kayak gini mau jadi fighter ngapain gitu kan, banyak juga yang mikir gitu. Jadi kayak buat gue sih sebenarnya percaya diri yang kebentuk. Percaya diri yang kebentuk. Jadi pada saat kita badannya fit, kita akan punya aura kepercayaan diri itu. Benar. Jadi itu buat perempuan ya. Jadi pada saat ya kalau misalnya kita ngomongin self defense ya, misalnya di jalan kadang suka ditanyain, lu suka digangguin cowok gak sih gini? Enggak, gue gak pernah gangguin cowok. Ya cowok juga gak mau gangguin gue karena gue ngerasa gue pede aja. Iya. Kalau dulu kan justru yang kayak minder-minder gitu, yang sembunyi-sembunyi tuh masuk digangguin. Kalau dulu kan kita sebel, lagi lewat, Neng mau kemana, sebel. Kalau sekarang ya udah dia cuma nanya, Neng mau kemana, pulang bang. Udah. Simple. Iya, jawab aja, dia juga males gangguinnya. Kita nggak kepikiran yang lain-lain. Gue kalau jawab diginiin gitu. Iya. Saya kayak, Neng boleh kenalan nggak? Ya boleh bang.
Jadi juga males sih lebih sesantai itu gitu. Jadi kayak asik. Ya udah, itu sebenarnya percaya diri yang kebentuk Yeah. buat perempuan, dan itu penting banget untuk self defense. Itu pertama. Yang kedua buat tadi yang fit secara fisikal dan mindnya, body dan soulnya juga fit semuanya. Jadi kita nggak sebagai perempuan nggak dianggap lemah, ya kan? Yeah. Terus habis itu ketiga buat gue, karena gue kan seneng ya, gue termasuk orang yang menjunjung tinggi kesetaraan gender. Dan walaupun gue tahu secara fisik perempuan sama laki-laki itu beda, tapi kalau misalnya kita pengen setara, kita harus mau ngelakuin apa yang mereka lakuin. Gue juga nggak mau kayak egois ya, itu cuma cowok doang bisa, enggak. Karena gue pengen setara, gue juga harus bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Walaupun contohnya misalnya lagi angkat beban nih, cowok pasti lebih kuat daripada gue. Cuman kenapa nggak kita coba ya, lu ngangkat beban, gue juga angkat. Contohnya kayak gitu. Jadi ya selama kita mau setara, kita nggak mau dilecehkan, kita nggak mau dianggap lemah sama laki-laki, kita lakuin semua apa yang mereka lakukan kayak gitu. Jadi buat perempuan ya udah, mulai aja dulu, kayak olahraga nggak ada ruginya. Benar. Nggak pernah ada ruginya kok, yang penting kita fit. Lu ngerasa rugi waktu, nggak bakal ada rugi waktu, kecuali kalau misalnya kayak apa tuh? Ya lu ada kerjaan tapi lo lebih memilih latihan, ya mungkin lo akan rugi waktu gitu kan, karena di kerjaan kan pasti ada timbal baliknya. Cuman kalau misalnya lo punya waktu sedikit aja, daripada olahraga nongkrong tuh apa aja kok, ya daripada nongkrong kayak gue. Olahraga tuh bisa apa aja kok, nggak harus cuman misalnya lari kan makan waktu, misalnya nggak punya waktu lari, ya udah banyak alternatifnya. Bisa cari orang-orang yang ngerti, bisa chat kita gitu kan yang berpengalaman untuk tanya, kita pasti jawab kok gitu. Nah, kalau mau tanya-tanya bisa singgah ke Instagram Kak Inandia Citra. Apa Instagramnya Kak? @inandiacitra. @inandiacitra. Ada lagi Kak pesannya? Udah sampai di situ, jangan lupa mulai aja dulu. Urusan belakangan. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan dari Aimen. Iya nih, pertanyaannya deg-degan, ada 10 pertanyaan dari Aimen. Kok kayak rahasia, boleh nyontek nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Dan harus dijawab cepet. Oh, harus cepet. Wah, Ready? Siap? Gak tahu deh, ya. Oke, siap. Gue takut. Siap ya? Takut ada pertanyaan jebakan dong. Enggak, aman. Siap ya? Oke. Atas apa bawah? Atas. Oke. Apa? Gak tahu. Kok tahu lo gitu? Gue gak tahu. Abis lu ngeliatinnya kayak gitu. Kok gue ngeliatinnya gimana? Ya udah, emang apa? Lo fight Kalau lagi suka di atas apa di bawah? Pasti gue di atas. Ya udah. Kalau misalnya gue bawa ke bawah pun gue maunya di atas. Ya kan? Enak di atas kan? Iya. Lebih luas. Oke. Pertanyaan kedua. Kecil tapi lama, besar tapi bentar. Kecil tapi lama. Gue suka yang apa sih? Kayak apa ya bilangnya? Kalau jangka panjang gitu tuh, maksudnya di apapun ya. Ini karena gue mikirnya apapun ya. Kayak di apapun itu yang apa sih ngomongnya? Yang long term itu gue lebih pilih itu. Oke. Jadi ini lawan lo kecil. Tapi lama ya, daripada lawan lo gede. Ya tapi bentar. Itu kalau lawan enak itu dong. Iya kecil kan? Iya. Bener. Enakan yang pinter banget Anda. Oke. Gak tahu deh. Tahu ah. Silahkan Anda traveling. Siap? Ya. Pertanyaan ketiga. Keluar di dalam apa di luar? Keluar di dalam. Keluar di dalam. Apakah itu? Apa itu? Apa itu? Apa? Tahu nggak? Ya apa? Kan nyebut itu pertama. Gue sebutnya itu di pertama. Apa tuh yang keluar di dalam dan keluar di luar? No, dia nanya dulu ke gue. Oke, gue jawab. Ya. Kalau lo cedera,
ya maksudnya luka dalam apa luka luar. Kalau keluar kan darahnya keluar. Kalau dipukul. Berarti lo suka yang bengap aja gitu, nggak suka darahnya ngocor keluar gitu? Ya Kan- ganggu dong. Ya ganggu dong. Lo lebih suka Tapi gue bengap aja? gue emang lebih sering itu bengep daripada gue berdarah keluar. Oke, jadi itu keluar di dalam. Iya, keluar di dalam Keluarnya selalu. di dalam. Heeh. Pecahin biar keluar. Saya di dalam. Oke. Pertanyaan keempat. Pakai pengaman apa enggak? Enggak. Oh. Apa? Gue kalau fight kan selalu pro, gue nggak pernah pakai pengaman. Gue nggak tahu maksud lo apa, cuman gue, gue emang yang namanya pengaman itu enggak. Ya. Pengaman bisa Gue kalau banyak. fight ya. Terus sedangkan gue kalau fight disuruh pro atau amatir gitu misalnya rulesnya, gue Lebih pasti suka pilih pro. pro. Soalnya kebuka semuanya. Iya, kalau amatir pakai pengaman. Iya, saya jadi ditutup. lebih suka Dan itu pro. lumayan ganggu. Tapi jadi nambah. Kalau misalnya pakai, kan gue nggak terbiasa pakai headguard itu. Kalau gue mesti pakai itu, Iya, kayak ketutup ya, bisa nggak lihat. leluasa ya. Oke, Anda cerdas sekali. iya. Padahal sebenarnya apa maksud lu? Gamsil. Oh, gamsil. Kan headguard juga termasuk sih. Headguard juga bisa, sin guard juga Kira bisa. ke situ gue. Kalau Iya. gum shield nggak pakai gum shield ini juga ya, Iya. hancur gigi. Iya. Ompong. Ompong. Kena pukul. Iya. Oke. Gigi palsu mahal pak. Itu udah Next. keberapa ini? Pertanyaan kelima. Oh belum setengah. Langsung atau pemanasan dulu? Pemanasan dulu. Yo. Apa? Ya gue selalu pemanasannya panjang. Pemanasannya panjang Kalau ya? gue mau fight ya, kalau gue mau berantem, Gak bisa langsung gitu? gak bisa. Kalau langsung? Kalau langsung gak maksimal gue. Gak maksimal ya? Gak maksimal. Susah ya? Susah. Kalau misalnya pemanasannya panjang, gue pasti terakhirnya bagus gitu. Oke. Oke. Klimaks. Yoi, klimaks. Biasanya, Soalnya pemanasannya lama, pas Pemanasannya klimaks tuh lama. enak banget. Apa? Apa? Tanding Ya itu, gua dong. ngomongin tanding. Tanding kalau udah Gua ngomongin 3 round tanding. totalitas bom. Ya. Bonyok-bonyok menang. Wah, itu puas banget. Klimaks. Ya. Ya, Cerdas pemanasan gue sekali panjang. Ini gue dipaksa mikir cepet soalnya. Gue dipaksa mikir cepet. Gue Oke. mesti punya alasan. Sekarang keenam. Di leher apa di bibir? Di leher. Di leher. Gue gak tahu ini maksud gue lu apa. Cuman kenapa di bibir sih? Gue dengar di bibir aja udah males. Gue langsung di leher. Di leher. Gue gak tahu kalau ini maksud lu apa. Apa? Kira-kira Nggak apa? tahu. Kira-kira apa? Kira-kira lo apa dia? Apa ya hubungannya? Kira-kira apa? Kalau di leher, di bibir gak tahu. Kalau tonjok-tonjokan kayak enggak, cekek-cekekan enggak. Kalau cekek masih, kalau di bibir apa? Nggak tahu, gue nggak kepikiran. Oke, dipukul. Lo suka dipukul di leher apa di bibir? Ya bener berarti pilihan gue. Lo nggak suka dipukul di Di bibir? bibir pecah dong. Kalau di leher mati bu, dipukul di leher bu. Iya tapi kan jarang orang mukul leher Iya juga. sih, nggak boleh sih. Tadi gue pikir antara choke sama. Oke. Kalau bibir gue nggak tahu. Oke, Kayak nggak gue dengar ada. bibir. Kenapa di bibir? Oke. Leher. Sekarang pertanyaan ke-7. Masih panjang ya. 10. Iya masih panjang. Masih 4 lagi. Iya. 7. Fokus. Gelap apa terang? Gelap. Gelap. Why? Gelap itu nggak tahu ya. Gue emang suka aja gelap. Gue emang suka aja gelap. Serius lo suka gelap? Iya, tapi gue beneran suka gelap. Kalau misalnya kayak gue suka nih, misalnya kayak di dunia ini misalnya nggak ada lampu gue bisa hidup. Primitif. Soalnya kayak gelap-gelapan itu tuh apa ya? Remang-remang. Menantang buat gue. Oke. Menantang buat gue. Terus Oke. habis itu pada saat lu bisa melihat sesuatu di kegelapan itu gue Hebat. kayak merasa kayak Oh, gitu. melihat sesuatu di kegelapan. Apakah itu? gue nggak tahu ini maksudnya apa. Kalau gua Cuman kalau disuruh pilih gue emang suka gelap. kalau gue suka terang.
Gila aja lo di oktagon gelap-gelapan lo. Ini oktagon. Kan lu suruh gue pilih kenapa gelap. Oke. Lu tahu gak gue sampai pernah ya lagi latihan tiba-tiba mati lampu. Terus Di gymnya mati lo suka? lampu. Terus seru. Gak tau buat gue tuh kayak seru banget. Cuman nggak bisa kan gelap-gelapan, gue pasang lampu handphone sih. Cuma tetap gelap kan. Tapi buat gue tuh kayak asik. Seru banget gitu. Ngeles aja kayak baju Bu. Tapi itu benar. Oke. Lanjut ke yang ke-8. Apa? Lo yang beringas, apa pasangan lo yang beringas? Pasangan yang beringas. Jadi kalau Anda nggak beringas, apa coba? Ya kalau fight kan. Oke. Dan semuanya. Gue suka pelatih gue tahu sih, gue suka ngebales, gue counter. Kalau diberingasin lo, beringasin balik. Tapi gue emang harus belajar untuk jadi beringas duluan ya. Apa karena gue putri Solo kali ya? Karena gue putri Solo. Jadi ya. Suka diberingasin Bu ya? Kalau lawan gue beringas, gue bales. Oke. Benar sekali. Jadi ini konteksnya lawan sparring, benar kan? Atau lawan. Berarti lo doyan lawan yang beringas-beringas ya? Ya suka. Mantap. Lanjut ke 9. Masih 9 nih. Lama banget, gue mesti berapa kali lagi ngeles. Kayaknya panjang gitu. Gue masih 2 kali lagi harus ngeles nih. Oke. Di kamar apa di kamar mandi? Di kamar. Di kamar. Kenapa? Ini ngapain? Ya apa ngapain lo di kamar? Kan, di kamar bisa ngapain aja. Di kamar mandi doang. Iya. Sama duduk di WC. Oke. Jadi kalau lo ganti baju, suka di kamar langsung ya, ganti baju ya. Nggak suka ganti baju di toilet? Ya kalau di rumah kenapa gue ganti baju di toilet? Ya nggak. Kalau gue lagi di rumah ngapain gue ke toilet buat ganti baju? Aduh. Gue kalau lagi di rumah, kan di rumah gue juga cewek semua, gue ganti baju di mana aja. Oke. Aman. Ganti baju di kamar mandi kan. Tim gue otaknya kayaknya kemana-mana, ketawa-ketawa dia. Oh iya ya, ketawa-ketawa terus ya. Gue juga pengennya gitu, cuman kan selalu nanti kan ada apa arahan yang lain gitu kayak mesti pikirnya kedua arah. Apaan nih gitu? Ngapain di kamar mandi? Traveling dah. Last ya. Pasti keselin. Main sendiri apa dimainin? Mesti cepet ya. Main sendiri. Main sendiri. Oke, apaan? Nggak tahu, dimainin nggak enak, apapun yang namanya dimainin. Dimainin nggak enak. Kalau kata maininnya ya, oke. Iya, gue fokus sama kata mainin ya. Jadi kalau misalnya mau mikir kemana-mana bisa. Cuman kalau misalnya kita dimainin tuh bisa ke situ juga. Nah, gue nggak tahu tuh maksudnya apa. Lu suka main sendiri, oke. Muka gue gak enak. Jangan bilang-bilang ya. Tapi ngomongnya tapi semua orang dengar. Jangan bilang kayak gue suka main sendiri. Jangan bilang-bilang ya. Gue cuma bilang sama lu doang kalau gue suka main sendiri. Dan ini udah bilang ke banyak orang. Iya, makanya itu dia. Rahasia. Nah itu apa tuh maksudnya? Padding. Lo berarti lebih suka shadow boxing. Kalau dimainin kan pakai sparring partner, pakai padding, nah itu dimainin kan. Bisa juga. Jab, strike. Nah, kalau lo berarti lo sukanya tipikal shadow box. Ya, main sendiri kan? Shadow box kan sendiri. Kalau ke situ. Oke. Ya itu tadi keseruan kita di podcast Zenwalk. Kita syuting dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Luar biasa. Jangan kemana-mana, ikutin terus podcast Zenwalk. Zenwalk. Hoi.